Bentar-bentar. Hah, lagunya Deko yang ini beneran dark, cok. Halo semuanya, setelah kemarin kita bahas lagu Tetris yang nadanya itu easy listening kali, tapi artinya gila woi. Sekarang aku mau bahas hal yang sama, tapi kali ini yang lebih gila lagi cok lagunya. Dan kalian pecinta Vocaloid pasti tahulah nih lagu, yaitu dari Deko Nina atau Deko.7 yang lagunya itu berjudul Monitoring. Yap, Monitoring cok, yang di YouTube itu sejak naskah ini dibuat udah didengerin lebih dari 54 juta. Padahal official MV-nya itu baru diupload 5 bulan yang lalu. Dan ini sih ngebuat aku pengen bahas nih lagu. Selain nadanya juga yang super duper enak kan, di satu sisi ada artinya juga menyoroti fenomena yang terjadi di era sosial media zaman sekarang. Jadi aku langsung tertarik cok, dan langsung saja kita gaskan. Sebelum lanjut jangan lupa buat share, like, dan subscribe ya. Asli cok, pas pertama kali dengar aku langsung ngerasa nih lagu punya potensi viral. Soalnya aku masih ingat dulu waktu 2 minggu aku dengerin itu udah 10 juta cok yang nonton. Dan juga nih lagu udah pernah aku bahas di videoku yang ini, kalian bisa nonton aja. Cuman awalnya aku nggak terlalu ngeh cok kalau nih lagu tuh punya makna yang super duper dalam dan dark juga, karena musiknya yang bikin semangat dan keren kan. Oke, masuk ke intro. Dimulai dengan suara bel pintu, lalu diketuk, menyoroti seseorang dengan mata yang ditutup satu tepat di depan pintunya. Terus pas masuk vokal, suara Vocaloidnya emang khas Deko kali sih. Mana beat musiknya tuh juga lumayan cepat kan, jadi langsung bikin kita tuh ngangguk-ngangguk. Terus juga instrumen di awalnya nggak yang langsung rame, malahan si Deko ini nambahin suara-suara unik kayak suara beat. Terus ada suara getaran handphone yang seakan-akan orang di depannya tadi itu pengen beneran nguntit dia sampai nelpon cok. Terus aku suka pas bagian melodi intronya sih, ditambah suara gitar akustik yang makin catchy musiknya. Dan kalau kalian nggak, ada suara ketikan HP juga woi, yang mengisyaratkan si stalker itu sampai chat nge-spam. Dan ini bikin lagu ini tuh kaya kali. Mana di sisi lain suara Dekonya itu khas banget. Terus makin berjalan, instrumennya tuh lebih banyak lah dibanding intro dengan melodi gitar yang super duper enak. Vibe-nya itu malah kayak seru dan chaos tapi tetap tertata rapi. Mana visualnya juga makin liatin orang yang di luar sambil megang handphonenya seolah-olah mau neror si orang rumah. Dan pas masuk ref, gila cok. Orang yang semula berdiri di depan tadi makin berani buat ngintip di celah kecil pintu. Makanya diperlihatkan dia tuh kayak ngintip. Ini tuh menggambarkan bahwa si stalker ini benar-benar pengen tahu kehidupan orang rumah tersebut. Tapi musiknya gila cok, keren sih. Malah makin refnya makin kerasa enak dan easy listening. Ref pertama langsung disambut lagi dengan ref kedua yang seakan-akan mau bilang, aku tuh ndak mau pergi cok kalau aku belum bisa mendapatkan kau. Dengan diiringi musik yang sama enaknya, malah makin lama dengerin refnya makin terngiang-ngiang aku cok. Masuk ke verse 2, di sini baru mulai kerasa lah nuansa stalkernya. Soalnya musiknya itu mulai jadi tegang dengan orang di depannya itu pelan-pelan melihat ke arah celah kecil di balik pintu dan seakan-akan maksa benar pengen tahu orang yang di dalam kamar itu tuh lagi ngapain. Terus matanya juga makin mendekat dan kita diperlihatkan dengan siluet orang yang kayak ngintip gitu, dibarengi dengan musiknya yang makin intens seolah-olah kita tuh ndak dibiarin kabur sama sekali. Dan boom, refnya lagi. Di sini terlihat perbedaan visualnya cok, yaitu dari warna. Kalau yang awal tadi itu warnanya masih kebiru-biruan yang menandakan kalau masih pagi atau masih awal lah ya. Sekarang lebih ke warna merah jingga yang mengisyaratkan kalau dia itu nunggu di depan pintu dari pagi sampai sore, bahkan mau malam. Dan di matanya itu terlihat love atau melambangkan makna cinta, yang dia itu sangat tergila-gila sama orang di dalam rumah.
Nah, masuk ke bagian ini nih. Kita tuh diperlihatkan dengan si stalker membawa bunga dengan lirik yang mengatakan, bahkan saat kamu sakit, aku akan berada di sisimu. Aku selalu mengawasimu, jadi jangan takut. Cok, justru orangnya itu makin takut. Woi, kalau diawasi dari pagi sampai malam gitu sama si stalker. Yang bahkan kita sendiri tuh ndak tahu dan ndak kenal siapa dia. Habis itu visualnya perlahan memutih dan masuk ke bagian santai, yang memperlihatkan orang di luar itu udah ndak ada lagi di luar, tapi dia tuh tetap bersembunyi, seolah-olah ndak mau dirinya itu diketahui, dengan musik yang nggak terlalu rame lagi, tapi tetap seru. Langsung masuk di ref terakhir, kita diperlihatkan dengan flashback dia selama ini dalam menguntit. Udah kayak benar-benar gila kali demi tahu kehidupan pribadi orang. Sumpah cok, pas selesai pun aku masih terngiang-ngiang dengan artinya. Yang dapat aku simpulin tentang seorang fans yang terlalu gila atau terlalu terobsesi sama idolanya. Kayak udah banyak juga kan anime yang pakai tema ini, kayak Junji Ito. Terus juga termasuk kemarin anime yang sangat-sangat viral yaitu Oshinoko, yang mana Hoshino Ai dibunuh oleh seorang fansnya yang secara ndak langsung dia itu selalu nguntit dan ngikutin si Hoshino Ai itu, termasuk ke apartemen atau tempat tinggalnya dia. Atau kita mau lihat di anime jadul, aku kasih rekomen satu anime deh. Yang ini tuh mirip kali lah dengan ceritanya, yaitu Perfect Blue, yang sama-sama nyeritain tentang stalker. I'll always be with you and I'll never change. Not a bit, but I have a problem. It's that imposter. She keeps getting in my way. Bahkan yang ini lebih sadis cok, nyeritain tentang seorang penyanyi pop yang dia itu beralih profesi jadi aktris lah. Tapi dia tuh jadi gila karena dibuntuti terus sama si stalker yang terobsesi sama dia, kayak ke rumah, tempat kerja, bahkan diam-diam nyelinap ke kamar. Mana muka si stalkernya itu aneh kali. Siapa yang gak takut kan kalau lihat mukanya gini? Dan kalau kita mau lihat di dunia nyata, ya tahu sendirilah ada atau enggak. Kayaknya lumayan banyak deh. Kalian bisa cari tahu sendiri kasus-kasusnya. Makanya aku tertarik bahas nih lagu karena menurut aku tuh lumayan relate kok. Kalau kalian ada yang mau ditambah, bisa tulis aja di kolom komentar. Oke? Aku Nandin. Dah.